itu membuat contohnya visi misi dari mereka. Setelah visi misi dari mereka, saya hanya menerjemahkan. Kita terjemahkan visi misi sesuai dengan kegiatan yang ada. Contohnya visi kita itu kan sebagai pusat dakwah, masjid pusat dakwah dan tempat belajar manajemen masjid. Visinya. Nah, dari visi itu kita terjemahkan pusat dakwah. Berarti kan karena pusat dakwah akan banyak kegiatan yang ada di masjid. Apapun bentuk kegiatannya, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kan pusat dakwah dimulai dari anak sampai dewasa. Nah, itu kita create. Nah, yang kedua misinya. Nah, misinya apa? Misinya sebagai tempat tujuan wisata religi, bukan wisata gedung. Kalau wisata gedung historis, alhamdulillah, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Mufti Al-Hafiz, imam kedua kami, usia baru 25, baru masuk 25. Imam pertama kita umur 36, imam kedua 25, imam ketiga 20 tahun. Oh iya. Sama yang tadi silap pagi. Jadi one day one juice, nanti satu jusnya dihabiskan maghrib atau isya. Tadi dari setengah jus ya tadi berarti ya? Lembar. Jadi 6 lembarnya nanti zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi memang konsepnya tenaga-tenaganya ya anak-anak muda, ustaz muda. Lanjut Pak Ustaz, tadi kan 20 tim. Ya. Terus gimana? Nah, dari takmir hanya memberikan guideline, garis besar tentang visi, misi, ya program kerja dan lain sebagainya, garis-garis besar, termasuk di dalamnya ada yang disebut dengan KPI. Nah, kalau kita di perusahaan kan ada namanya KPI, masjid kok ada KPI. Tanda tanya kadang, kenapa kok mesti diberi KPI? Ya, suka tidak suka, kami di sini ada banyak orang yang berkegiatan. Nah, bagaimana kita bisa memonitor mereka satu persatu? Nah, itu kita buat KPI per orang kan, ada KPI per bagian, KPI per. Nah, kita mengarah ke sana. Walaupun belum sempurna, tapi yang pasti ada indikator untuk membuat masjid ini mau kita bawa kemana. Termasuk ini imam dan lain sebagainya. Nah, setelah badan eksekutif dibentuk, kami mempunyai 20 tim, di mana di dalamnya ada bagian-bagian ya, seperti di perusahaan ada bagian administrasi yang general, atau bahasa kitanya ada finansial. Ya toh Pak, kan fungsi masjid ada 3, pengelolaan masjid, keuangan, program, sama gedung. Gitu kan? Jadi ada administrasi yang general, yang kedua kita sebut housekeeping atau kebersihan, yang ketiga teknis, ada bagian transportasi dan sosial, ada keamanan, ada bagian program, media, ada bagian kreatif dan media. Ya, jadi dari beberapa tim itu kita sinergikan bagaimana program ini bisa sinergi jadi satu, terus kita untuk ekspos untuk jamaah. Nah, jadi masing-masing orang berperan sesuai dengan perannya sendiri-sendiri. Iya. Nah, Ustadz, kita punya 3 ustadz, 3 imam. Yang pertama imam itu Ustadz Lutfan. Nah, di samping dia imam masjid, dia mempunyai tugas yang lain. Apa tugas lainnya? Kita mengunjungi jamaah yang sakit. Terus mendoakan jamaah, mendoakan tempat usahanya.
Jadi kita datang ke pengusaha, ke donatur, datang. Kita doakan usahanya, keluarganya, rezekinya lancar, keluarganya sehat. Jadi bukan hanya sekedar imam. Nah, apa efeknya? Efeknya banyak. Dalam jangka panjang otomatis, karena masjid itu kan harus ada darah segar. Darah segarnya masjid apa? Dana. Salah satunya dari situ kita kunjungi. Jadi maintain jamaah. Nah, imam kedua kita Ustadz Mufti, tugasnya apa? Nah, di samping dia imam, otomatis diprogram internal, taksim, untuk program internal seperti itu. Terus imam ketiga apa tugasnya? Ada lagi, karena dia usianya masih 20 tahun, masuk 21 tahun, tugasnya adalah membidangi anak-anak muda. Jadi tugas dia mampu anak muda. Kita mempunyai sekitar 43 anak muda, ditambah kurang lebih 80-an relawan, anak muda semua. Nah, program-programnya nanti dia yang ambil apa dan bagaimana. Anak muda dengan orang tua kan, kalau orang tua pengennya ngaji anak muda kan enggak, beda. Namun semua masih di jalurnya. Jadi orang tua hanya bisa ya seperti kita orang tua ke anak lah. Apa fungsi kita ke anak itu aja. Nah, itu beberapa fungsi dari imam dia. Terus bagian administrasi sama, tentang uang keluar masuk. Keluar masuk otomatis itu kan riskan. Karena yang nama uang itu di mana-mana itu silau. Untuk itu kami tidak pegang uang cash. Uang cash ada di mana? Uang cash ada di lembaga, di Lazis. Jadi yang mengelola keuangan sini lembaga filantropi resmi, Lazismu, Lazis. Ada kantornya, kantor layanan. Lembaga zakat infak sedekah. Iya. Iya. Di depan ada kantor dia mengelola semua. Lazismu ya Ustaz ya? Iya, Lazismu. Nah, terus kebutuhan kami bagaimana? Saya membuat RAB. RAB kita buat dalam 1 bulan, di breakdown per minggu, per pekan. Nah, itulah yang kita butuhkan. Itu pun kita tidak pegang uang cash. Karena apa? Kita hanya berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, mereka yang payment. Iya. Jadi kita memang mengurangi resiko. Iya. Karena kan setelah nanti banyak orang kan suara kan beda. Nah, fitnahnya itu long term, jangka panjang kita ya jaga-jaga jangka panjangnya aja. Ada semacam auditor gitu juga ya, Sat ya? Ada. Nah, karena KL Lazismu kan ada di audit juga dari eksternal. Jadi dia audit, nah alhamdulillah ya nggak ada masalah karena emang antara masjid sama mereka ya sinergi. Nah itu dari sisi kita kan masjid pemerintah kan Pak. Itu diaudit sama pemerintah nggak Pak? Alhamdulillah tidak. Pemerintah hanya ngelihat kita sukses itu aja. Lihat aja dulu. Nah, aku kira ada campur tangan pemerintah juga dalam mengenai keuangan. Tidak ada. Kalau dia mau campur tangan dia harus suplai juga. Ya. Kan tidak suplai. Iya, betul. Soalnya dia suplai per bulan sekian ratus juta. Karena cash flow ini sebulan kira-kira 250 ke 300 yang putar di sini. Iya. Ini kalau yang ngelola nggak benar, bahaya, fitnah nanti. Pak Ustadz, mau tanya. Jadi kan di sini sebetulnya aset ini aset pemerintah atau aset berupa yayasan? Aset pemerintah. Termasuk lahan, termasuk dunia dan sebagainya. Jadi yang mempersiapkan lahan dan gedung itu pemerintah. Itu diserahkan dengan. Nah ini dulu sejarahnya, ini adalah wakaf dari pabrik gula Mojo awalnya. Diwakafkan kemana? Diwakaf ke pengurusan ke
sesepuh pimpinan Muhammadiyah saat itu. Muhammadiyah. Kurang lebih tahun 53. Nah, saya belum ada itu. Ustaz tidak belum ada. Masih jauh dari tahun 53. Nah, saat itu dari Bapak Muhammadiyah yang dipasrahi untuk masjid, namanya Masjid Ittihad, Al-Ittihad dulu. Al-Ittihad. Cikal bakal dan belum masjid seperti ini, masjid lama lah, masjid kuno lah. Ya. Nah, pada perkembangan zaman kurang lebih tahun 2008 itu ada namanya perubahan, atau bahwa Sragen kan tidak punya masjid kota saat itu. Iya. Masjid khusus pemerintah saat itu belum ada, di mana saat itu ada namanya lomba untuk standarisasi masjid nasional. Ya. Nah, inilah diajukan. Jadi pemerintah itu hanya aset asetnya aja, tapi sistem semua kepengurusan ya. Terus aset program, aset pengurusan semua memang dari Muhammadiyah. Jadi sebetulnya mengelola masjid ini adalah sebagian daripada takmir tadi Pak. Takmir itu di organisasinya adalah Muhammadiyah. Iya. Tapi segala sesuatunya Muhammadiyah tetap ada campur tangan gitu ya. Kalau campur tangan enggak, dia hanya mengetahui aja. Nah, karena kan kalau seperti itu nanti nggak bisa maju. Iya. Itu Itat ya. Bagaimana dia kemudian menjadi masjid pemerintah itu tadi gimana itu? Itu ceritanya panjang itu. Kalau dulu kan memang tidak ada, jadi kekurang pahaman atau bagaimana dari bapak-bapak yang lama untuk dana dan sebagainya, sementara pemerintah pengen punya masjid. Nah, setelah itu kan dilombakanlah menjadi masjid nasional. Nah, untuk lomba kan harus ada legalisasi. Iya, legalitas. Nah, legalitasnya karena tidak ada waktu itu, hanya dari swasta pabrik Mojo, belum ada hitam di atas putih, kemungkinan pemerintah yang maju dilegalisasi sendiri atas nama. Jadi sifatnya cuman seperti kita bikin masjid, terus kita minta izin ke pemerintah, izin pendirian masjid gitu ya Pak, bukan ya? Bukan. Kan masjid sudah ada. Sudah jadi. Iya. Buat legalitasnya dari pemerintah. Iya. Sebenarnya diambil alih ya saat ya. Diambil alih ya. Gitu. Kasarannya ya. Disimpulkan sendiri, tapi semua kepengurusan dan program tetap pemerintah. Iya. Oh iya. Tapi maaf, ini bukan sebagai perbandingan, karena saya baca-baca di semacam Twitter atau berita-berita ada keterkaitan dengan Jogokarian ya saat ya. Iya, karena memang Al-Falah itu belajar ke Jogokarian. Jadi apa yang ada di Jogokarian waktu itu langsung di copy paste. ATP, amati, tiru, plak. Tanpa modifikasi. Kebetulan mengetahuinya Muhammadiyah juga ya. Iya. Gitu ya. Jadi bapak-bapak ya, karena kepengurusannya kan banyak di Muhammadiyah. Iya. ATP. Kan modifikasi. Kalau dimodifikasi pakai mikir kelamaan. Kesuwen. Iya. Apa bagaimana? Itu HTM jadinya. Itu tahun 2016 ya tadi. 2016. Jadi prosesnya sebetulnya panjang. Memang banyak benturan-benturan internal ada, wajar, tapi benturan nggak terlewati. Tidak semata-mata langsung seperti ini. Iya. Nah, seperti ini kan sekitar baru 2 tahun ini, 2 tahun 3 tahun ini. Jadi sebelumnya dulu proses. Nah mungkin gini Pak Ustadz, kita yang mungkin belajar lah masjid yang sudah cukup dikenal nih ya. Mungkin masjid kita ini masjid
apalah sama Jokowi ini udah hampir seluruh Indonesia mengenal semua gitu. Internasional malah, Pak. Internasional Malah mungkin, iya. Silakan disambi Oh, ya. udah gak kuat ini. Jadi pada tahap awalnya kita ini seperti ini gitu Pak Ustadz. Kira-kira gimana caranya merangkul jemaah khususnya di lingkungan sini? Apakah ada berupa apa namanya Iming-iming. pertemuan diundang atau kita harus sounding ke setiap Nah, rumah-rumah? ini boleh. Itu trik-triknya gitu Pak. Trik ya. Ah, caranya. Kita akan out of the box, keluar dari konsep dulu. Kalau seperti itu, Ya. kan bagaimana supaya jemaah datang. Ya. Yang pertama adalah sebetulnya kita itu tidak punya warga, Pak. Tidak punya. Kalau Bapak punya masjid, sebelahnya rumah. Iya. Malah ada yang dapurnya sama rumah sebelah, Tempel. nempel. Iya. Depannya tinggal pintu rumah, pintu masjid. Iya. Ini enggak, kita enggak ada. Di depan kita itu ada bank BRI, bank lagi BCA, toko-toko. Di sebelah timur, bank lagi, toko-toko, warung bakso. Di sebelah belakang, stasiun kereta api, lurus rel kereta api. Nah, warganya enggak ada. Jauh dari pemukiman saya. Jauh. Terus di warga kita sebelah barat banyak gereja. Sebenarnya warga kita kan gereja. Akhirnya kita nggak punya warga. Nah, di belakang bank belakang itu ada kampung, tapi kampung-kampung itu sudah punya masjid sendiri-sendiri. Iya. Masjid sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengajak warga mau datang, kan bukan pokoknya dia mau datang dulu. Nah, ada beberapa cara, mungkin out of the box. Pernah Al-Falah itu mengadakan subuh berhadiah umroh, ya Tat, ya. Luar biasa. Makan bubur 2 bersama. kali subuh berhadiah umroh. Tapi ada kriterianya kali, yang datang awal. Kriterianya apa? Yang pertama harus daftar dulu. Loh. Lewat apa? Pakai fingerprint. Ya, Kan langsung terdata. saya Iya. Wah. kayak sidik jari. Subuh berhadiah umroh. Nah, itu juga sama. Kan karena banyak jamaah, banyak orang, banyak suara sumbang. Iya. Kan biasa tuh kontra pro Ya. nanti uang masjid habis untuk itu aja ya. Tapi kalau ada yang dapat yang sholatnya enggak, Nah, begitu kan? Iya. Nah, caranya bagaimana? Flyer disampaikan ke lewat grup medsos. Flyer itu informasi. Ya, brosur digital. Itu bagian multimedia yang mengerjakannya. Iya. Ya, kan 20 tim tadi diantaranya multimedia. Setelah di-upload ke medsos, banyak yang komen positif, banyak yang komen negatif, biasa. Nah, akhirnya jamaahnya sampai kurang lebih 2.800, kurang lebih 3.000 kurang lah. Nggak cukup dalamnya. Subuh ya rame. Nah, kan tadi yang suara, jangan-jangan nanti sholatnya cuma pengen dapat umroh. Nah, kan masjid nggak ngurusin niat jamaah. Niatnya hanya mereka mau datang ke masjid. Soal niat kan antara jamaah sama Allah. Iya. Betul Pak Ustadz. Itu dananya dari mana? Nah, ini saya mau ngomong dana. Berarti wajar saya tanya ya. Iya. Setelah di-upload, kan banyak orang-orang baik. Ternyata ada jamaah yang saya tiket, saya bayar. Akhirnya aku juga keluarin duit. Berarti apa? Harus berani dulu. Uang belum ada, Ya Allah Akbar. tidak ada duit. Sampai sekarang itu juga minus. Iya. Tapi program harus jalan terus. Nah, seperti itu. Gitu juga subuh berhadiah sepeda motor, subuh berhadiah kulkas, subuh berhadiah itu dulu supaya orang mau datang. Nah, terakhir kemarin malam tahun baru subuh berhadiah kulkas, hadiah pertamanya. Pernah juga sholat
Ramadan sholat tarawih berhadiah umroh. Ada kita tidak Tapi itu terrealisasi ya Pak ya? realisasi semua. Berapa jemaah yang udah berangkat, Pak? Untuk yang Per Ramadan kali ini. kita 2018 itu Ramadan dengan kriteria Oh ya, terakhir itu. rutin setiap malam sholat tarawih di masjid, terutama di Al-Falah. Nanti sebelum pulang, habis tarawih sebelum pulang video print sebelum pulang. Jadi ada 2 jamaah, satu putra, satu putri. Dan sisanya yang nggak dapat tiket umroh itu dikasih paketan bingkisan dari Al-Falah. Iya. Hiburan juga udah bagus. Terus ini Ustadz kan punya tugas menghubungi pengusaha ya, pengusaha itu cara-cara ini gimana mencari seorang donatur, kan ada pengusaha itu. Nah gini, saya ngomong ke lingkungan kita dulu. Setelah tadi jamaah datang ke sini kan kita tahu kenal ada, oh ini punya warung, ini punya usaha, oh ini punya rumah, punya properti. Di sekitar Bapak ada juga kan? Iya. Oh ini punya toko, punya warung, punya pabrik roti kan ada. Iya. Nah, Bapak nanti dengan beberapa orang silaturahmi, jangan bawa map. Sampai dulu nanti ya. Iya, jangan bawa map silaturahmi. Terus Bapak bawa apa? Bawa bingkisan, ada ayam, ada oleh-oleh aja. Itu yang kami lakukan. Kalau kami membawa ada ayam sama tahu bakso sama Wah, roti. mie ayam. Bawa ke donatur. Di sana kita silaturahmi, doakan usahanya, doakan keluarganya. Setelah ngobrol, pulang. Jangan bicara program, jangan bicara uang. Tabu. Nanti dikira gini. Walaupun tujuannya haus. Jangan langsung ya. Iya, itu sepekan 2 kali, hari Selasa sama hari Kamis. Iya. Itu Sampai sekarang tetap itu Pak Ustadz? Tetap. ya. Nah, efeknya apa? Nah, efeknya banyak. Donasi per bulan. Efeknya lagi itu ada mobil 2 itu dari donatur. itu hasilnya. Nah, ada ambulan, ada mobil masjid itu dari donatur. Efeknya lagi apa? Ada yang setiap bulan jamaah kalau kesini bawa gula 3 karung 150 kilo. Udah rutin. Jadi kayak keluarga jadinya. Iya, karena kita sering kunjungi ke sana. Oh iya, tidak mandek. Pabrik itu orangnya jamaah punya apa usahanya, kita datang sana doakan usahanya. Jadi ada ikatan batin antara masjid sama jamaah. Padahal di jemaah sini juga. Iya. Rutin salat sini Pak. Enggak juga. Loh, karena yang ngasih mobil itu ada orang Surabaya. Iya, ada dari Jogja. Iya, donatur. Sat, maaf saya potong Sat. Mengenai donatur itu apakah hanya di kalangan muslim atau di luar muslim ada juga atau Kalau gimana? donatur alhamdulillah masih muslim. Muslim tapi semua ya? kalau yang zakat itu, yang ngasih sedekah itu kan juga ada. Oh, iya. Karena kan kita tidak ngerti. Iya. Nah, beberapa contoh gini, yang infak. Kita kan ada namanya, kita kan masjid musafir, di sana ada air gratis, air teh jahe, air mineral, bisa tidur, bisa ke toilet. Kalau musafir kan cuman dia singgah, kebutuhannya apa sih? Nah kalau dia itu infak, kita kan nggak tanya itu infak Kristen apa Islam? Iya. Ya, tanya itu. Iya. Jadi yang masuk ke sini udah tanpa zakat. Terus ini lagi saya bertanya lagi saat mumpung di sini kan ya momennya. Jadi apa Al-Falah besar seperti ini katakanlah jaya gitu ya dari masa ke masa sampai sekarang itu tentu dengan kepengurusan yang kuat dan dan kompak gitu ya. Sedangkan kita tahu pengurus ini kan jaraknya jauh-jauh ya rumahnya. Itu gimana pembentukan kepengurusan, apakah saling mengenal satu sama lain atau ada
semacam apa intervensi dari pihak-pihak terkait gitu Ustaz? Kalau kita ada namanya meeting dengan takmir sebulan sekali. Nah, terus ada lagi ketua takmir itu Pak Kusnadi Ikhwan, itu support semua kegiatannya. Dia lah motor semuanya. Dia motor sampai dia buat buku ini, strategi memakmurkan masjid. Nah ini tulisan Pak Kus ini tentang apa? Tentang semua kegiatan yang ada di sini didokumentasikan, ditaruh sini. Caranya bagaimana bisa seperti ini ada di sini. Nah, jadi ya istilahnya motor penggeraknya ada dulu dan mereka memahami udah masjid dikelola dengan baik. Nah itulah yang kami lakukan. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu berdasarkan kebutuhan jamaah. Jadi bukan masjid pengen apa, kalau nanti masjid pengen apa kan kalau tidak sesuai jamaah enggak ada jamaah. Iya, jadi dikelola berdasarkan kebutuhan jamaah. Nah, contohnya ada program dari anak-anak, anak TK, anak usia belajar lah, anak SD itu ada namanya TPK, itu pun berdasarkan kebutuhan mereka. Anak-anak senangnya apa sih? Anak-anak itu senangnya cuma main sama makan. Nggak ada yang main. Nah di sini ngapain mereka? Main sama makan. Nah tapi di antara itu kita selipkan namanya ibadah. Nah di sini ada kelas TPK. Apa yang diselipkan? Ya sholat, ya doa-doa harian. Nah setelah mereka sholat, baca Quran dan sebagainya, pulangnya mereka dapat snack. Bingkisan. Nah anak-anak itu senangnya apa sih? Nggak banyak, cuma wafer satu atau permen ngambil sendiri, cuma seperti itu. Iya, pulang ngambil sendiri, udah seperti itu. Jadi akhirnya mereka juga asal ada kelas dia langsung ke sini. Itu tuh anak-anak, dunianya anak-anak diambil dulu. Untuk ke masjid ya. Iya, terus dunia remaja bagaimana? Remaja itu ada 3 kepentingan. Remaja itu senangnya kalau kita orang tua kan bingung ya. Remaja yang satu paket data. Iya. Iya. Wifi. Iya, jadi begitu bapak tadi malam masuk udah langsung wifi Masjid Raya Al-Falah. Wifi gratis sudah langsung. Nggak perlu password lagi. Passwordnya ada tertulis di sini. Untuk jamaah, langsung aja untuk jamaah selesai. Jadi masalah kuota terselesaikan. Yang kedua adalah paket makan. Kita ada makan siang, makan sore. Ada. Nanti hari kita makan soto. Nah, itu juga karena paket makan udah selesai karena mereka lapar, wah ada makanan. Nah kalau di luar itu donasi nggak berhenti, keluar masuk dikasih habis gitu aja. Udah yang ngasih kita juga kadang nggak tahu siapa ngasih habis karena jamaahnya keluar masuk. Ya kayak semalam saya itu udah datang masih ya gitu. Padahal udah malam itu udah Ada. Ini jam 10. Seperti itu habis lagi kan. Makan tuh ntar basi katanya ya. Nah kurang lebih seperti itu ya, keluar masuk. Yang ngasih juga keluar masuk. Dikasih habis lagi, ada yang ngasih lagi, orang lain lagi. Jadi udah nggak dijadwal. Berarti nggak didata ya saat ya? Untuk Ya, yang ngasih-ngasih. data, kebanyakan Nggak perlu ya? nggak mau. Iya, Akuntabilitas cash flow itu bagaimana para muslim itu tahu, karena kan biasanya justru mereka semangat itu karena dana kita diberdayakan gitu. Ya, yang pertama untuk kegiatan tadi kan kita sampaikan bahwa semua keuangan itu ada di masjid nggak pegang. Nah, masjid buat apa? Buat RAB. Semua kegiatan yang ada di masjid didokumentasikan, baik itu foto, video. Nah, Bapak punya Instagram? Iya. Nanti bisa buka Instagram Masjid Raya Al-Falah, follow.
Nah di situ semua kegiatan kami ada di situ. Setelah didokumentasikan, diupload ke medsos. Jamaah kan tahu bahwa donasinya, infaknya tersalurkan, baik itu yang internal maupun yang eksternal, baik itu disalurkan ke dalam maupun keluar. Keluar kemana contohnya? Contohnya ada kita namanya gerakan infak beras disalurkan ke pondok tahfidz, ke pondok tahfidz, pondok Al-Quran salurkan ke sana. Baik itu ke yang warna hijau maupun ke warna biru maupun ke yang lain, sudah tanpa sekat. Kita nggak lihat itu milik siapa, ormas dulu. Walaupun di sini Muhammadiyah, tetap kita ke NU, tetap ke seperti itu. Malah kemarin khotib Jumat kita dari tablik. JT. Iya. Jadi udah nggak tanpa sekat, tapi ritualnya tetap iya. Jadi kita udah ke mana-mana. Nah terus donasinya bagaimana monitornya? Bagaimana jamaah mau percaya? Seperti itu salurkan. Nah contohnya pengadaan kita kan debit air kan kurang, debit air sumur karena banyaknya jamaah, akhirnya di info bahwa debit air sumur kurang, ada kebutuhan untuk bulan puasa. Setelah di upload, ada jamaah yang menyumbangkan penggalian sumur sama isinya, semua pompanya semua udah sumur kayak ngambung. Udah jadi. Iya. Terus ada lagi saya pipanya, saya tandolnya. Seperti itu. Jadi kita sampaikan mereka yang iya. Jadi kita hanya sebagai jembatan amal soleh aja. Nah, kegiatan juga sama anak muda, kegiatannya ya anak muda itu senangnya tadi kuota data, kuota makan, kuota jalan-jalan, touring, anak muda motoran kan. Iya diajak anak muda kalau suruh sholat di masjid kan ya ada yang mau, ada yang tidak. Apalagi sholat jamaah, sholat lail berjamaah, sholat tahajud berjamaah, tak mau kadang kan, paling datang 1-2 orang. Kita sekarang besok ada rencana naik ke Kemuning, ke Gunung Lawu. Kalau mana? Ke pantai. Iya. Motoran datang banyak. Iya. Setelah sampai sana ngapain? Sholat malam sama kajian subuh. Tapi dia udah senang karena dapur nih. Nah, sama makan. Makan. Setelah itu pulang lagi ke sini. Sama BBM ya saja. Iya. Bedanya apa? Sholat di sana sama sholat di sini nggak ada beda. Iya. Nah setelah di sana adalah setelah mereka seperti itu, nah baru mulai diisi kajian 1, 2, 1. Kemudiannya masuk, amaliyahnya dimasukkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kegiatan untuk remaja, anak muda ada. Sampai di depan masjid itu dipasang tenda camping. Iya, pernah kita camping ya. Nanti kalau Bapak bisa lihat di IG ada camping di masjid. Di masjid ada skateboard, BMX, iya, anak muda. Jadi dia mempunyai program itu ya. Akhirnya datang ada keluar masuk. Iya. Nah, habis itu di sela-sela itu ada kajian untuk anak muda. Nah, itu kalau malam Senin itu kita kajian orang tua biasanya tafsir. Malam Selasa taksin Ustadz Mufti tadi, malam Selasa taksin, Selasa malam Rabu taksin, Senin malam Selasa tafsir, Rabu malam Kemis, Bulbul malam Kemis, malam Jumat Sirah Nabawi. Itu ada terus, satu pekan ada terus. Iya, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad ada terus. Jadi enggak kosong. Sekarang Sabtu pagi ada, nanti di sini kita ada kajian UMKM. Jadi di sini sebenarnya kuatnya di humas ya Pak, kelihatannya Pak ya. Di humas itu lebih kuat kelihatannya biasanya. Karena apa? Semuanya segala sesuatu itu pasti ada orang yang menggerakkan, yang menjalankan. Ada motornya ya, itu tadi.
ketua takmir kita Pak Pus itu dia support kita full. Support full untuk semua kegiatan dan dia kan motivator. Pak Pus kan motivator. Oh, itu motivator ini. Dia sebagai motivator, sebagai konsultan bisnis, motivator bisnis juga. Nah, dia support semua kegiatan. Pak siapa tadi, Pak? Kusnadi Ikhwan. Kusnadi. Jadi emang ada ada ininya Pak ya, apa namanya, mentornya ya Pak Iya, ya, harus ada mentornya mentornya. yang kuat gitu kan. Kalau mentornya nggak paham, ya Iya. visinya ada, mempunyai visi bahwa Visinya, pemimpin iya. itu punya visi. Jadi takmir visinya sudah jelas. Gitu. Jadi kami hanya menjalankan visi, misi, program aja. Kalau Tamir nggak ada masa periode gitu ya? Ada. Oh, ada juga. Ada, Oh, ada masa periode. oh, ada. Kalau kita di KM gitu ya. Iya. Ini berarti sama Jadi persis sama di Jogokarian juga. Sisplek. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau Jogokarian dari sisi takmiran sudah jalan. Nah, kita bedanya di struktur aja. Nah, kita strukturnya ya struktur di yang menjalankan di badan eksekutifnya. Nah, yang 20 orang itu semua anak muda dari sisi usia saya paling tua. Jadi kan umur 24, yang pertama 36, yang ketiga umur 20. Mereka rata-rata backgroundnya dari apa tuh Pak Ustadz? Yang 20 itu. Yang 20 pondok, iya pesantren. Iya. Pondok pesantren. Start ini dari Bayan Hikmah. Kalau yang pertama dari LIPI ya Jakarta. Tapi background pondok juga. Jadi memang mereka sudah paham ya Pak ya Iya. tentang gimana supaya siar agama itu lebih. Nah, beberapa kegiatan yang tadi itu di samping bagaimana sih orang mau datang ke masjid. Nah, contohnya kalau hari Jumat pagi, ya Jumat pagi setelah tadi ngaji, terus ada namanya seperti kultum ya, kultum ngaji sebentar, ngaji, habis itu ibu-ibu keluar itu antri sayur. Jadi kita bagi sayur. Iya, sayuran pagi setiap hari Jumat. Jadi ibu-ibu keluar Jumat pagi. itu antri sayur, dia dapat sayur. Nah, sayurnya berapa? Ada 7-8 macam. Ada sayur-sayuran, tahu, telur. Jadi dia keluar langsung bawa tas sudah kita sediakan, jalan meja kasih sayur. Jemaah yang hadir tadi itu yang keluar itu tuh. Iya, khusus ibu-ibu. Iya, kalau Khusus bapak ibu-ibu. ada nyayur. Ibu-ibu dari 2 sok sekarang sampai luar. Iya. Ada sayuran tuh ya. Setelah dapat sayur, Speak. makan soto. Pagi kan segar-segar soto. Atau kebalikannya makan dulu sayur. Nah itu setiap hari Jumat. Iya. Habis sholat Jumat ada Jumat Habis berkah. sholat Jumat, ada besar lagi. Besar. Rata-rata kemarin kita masak sekitar 700-an. Belum yang sumbangan dari donasi itu. Berarti kita 800-900 lah, bisa lebih. Nah itu yang ada di kita. Ya. Itu kan kondisi saat ini Pak ya. Ya waktu pertama-tama dulu bagaimana Pak? Ya kan proses Pak, satu-satu, tidak semua dieksekusi langsung semua. Iya. Nah, awalnya cuma teh jahe dulu, kopi kan nggak ada peminatnya, banyak kebuang, kopi ditarik, teh jahe sampai sekarang. Dirangsang dulu. Nah, dulu buat sendiri, sekarang nggak dibuatkan. Sekarang kita untuk teh jahe aja banyak habisnya, kurang lebih sekitar 10-12. Terus air RO itu, air mineral itu. Nah, terus sekarang ada lagi jamaah yang donasi. Nah itu kangen water donasi jamaah. Kangen motor ya. Yang di depan itu kapasitas 1000 liter, yang di belakang untuk produksi 5000 liter. Itu kan motor sama mesinnya dia. Iya, sama mesinnya. Kalau dihargai, kalau mesinnya aja itu sekitar 48. Ya, belum lagi yang tangkinya. Nah itu jamaah.
Jadi ngerti kita ada kegiatan dia suplit. Kalau kita nggak ada kegiatan gimana Allah akan turunkan dana? Mulai ada dulu gitu Pak ya? Iya, satu-satu dulu. Jadi kita ada kegiatan, ada program, baru ada donasi. Nah kalau masjid tidak punya program, orang mau nyumbang apa? Iya. Sebenarnya nggak ada donasi, duitnya nggak ada. Ya program nggak pernah dibuat. Program dulu Yang mau berarti. dikasih buat apa? Ya, program dulu berarti ya. Iya, program dulu, dieksekusi, dokumentasi, laporkan. Jadi kasnya selalu nol. Ya kalau bisa ada, tapi kan kita kadang bilang oh masih ada, oh nol lah. Ya. Tetap jalan program jalan terus. Nah kurang lebih begitu untuk jadi itu yang jadi ibu-ibu juga senang keluar masjid hari Jumat sudah dapat sayur, sudah bisa makan. Iya, jadi antrinya antri sayur. Nah, iya, ini contohnya. Aduh. Nah, nanti saya share ke grup Bapak. Dapatkan sayur itu dari mana, Mas? Nah, pertama kali kita itu beli. Pertama kali beli dari langsung petani di Tawangmangu. Tapi begitu kita udah jalan beberapa kali, ada jamaah bawa 1 karung, 2 karung, 3 karung. Bikin aja dulu program. Iya. Nanti Tetap kita keluar modal dulu. Tapi begitu udah jalan, kemarin ada jemaah yang beberapa ada 4 atau 5 karung bawa sayur. Pancingan dulu kita. Iya. Mancing. Nanti saya ini share ke grup Bapak. Iya. Nah itu kan jadi kita program dulu baru ada uang lah. Kalau kita marah tidak ada duit mau buat program, ya gimana mau ada duit programnya nggak ada. Karena kalau sudah jadi masjid milik Allah, Al-Jin 18 kan masjid milik Allah bukan milik yayasan. Nah karena masjid milik Allah yang akan mencukupi dananya Allah. Lewat siapa? Lewat orang-orang baik. Kita nggak ngerti wasilahnya siapa. Iya. Kalau siapa orang baik itu banyak, tapi kita nggak tahu siapa. Di lingkungan Bapak orang baik banyak, cuman belum tahu dia duit untuk taruh mana. Buat apa duit saya ini? Kadang orang berpikiran begini, nanti mati nggak bawa harta, nggak bawa duit. Mati itu bawa harta, bawa duit Pak. Ya, baik. Caranya disalurkan lewat yang berhak. Bawa mobil, mati bawa mobil, mobilnya digunakan masjid, ke panti asuhan. Iya, akhirnya duitnya bisa untuk dakwah. Jadi mati bawa harta. Pernah Jadi nggak? sedekah jariahnya jalan terus. Pernah nggak pada suatu masa gitu ya, pada saat yang donasi itu, umpamanya donasi ini nggak datang nih yang bawa sayur-sayuran, bawa karung itu. Akhirnya kan ibu-ibu ini nggak ada yang aku mau ambil gitu. Pernah nggak? Belum pernah. Iya, malah jamaah kita selalu bertambah. Nah, barokah. dari situ kita sekarang sudah install beberapa masjid, udah 3 masjid. Jadi kegiatannya kita support dari sini. Oh, malah Koneksi. Malah kita bisa support. nyepot ya. Bukan kurang malah ini ya. Berlebih. Nah, kita support beberapa masjid, support. Jadi kita nggak usah takut apa ya pada saat Nggak usah takut. ada acara kita itu untuk kekurangan atau apa. Nggak ada aja. Karena informasinya juga udah kuat gitu ya, udah keluar ekspansi juga kan, termasuk dengan Instagram itu ada banyak Iya. benar. Termasuk saya mungkin yang nge-follow juga Nah, gitu kan. dilihat di medsos apa kemarin? Saya lihat itu yang durian. Durian ya. 2 minggu lalu itu kan salah satu kita kan programnya kan membina UMKM pedagang sekitar masjid.
Nah, dia punya programnya, kita adzan basar, ya udah adzan basar aja di masjid. Selama ini masih di depan masjid, sekarang dalam masjid basar. Terus keuntungannya apa ya? Keuntungannya di mereka ada, di kita kan hanya dakwah. Karena fokus kita kan dakwah bagaimana orang mau datang ke masjid, mau datang bukan mau sholat. Datang dulu. Iya, datang dulu. Datang, setelah datang baru ya. Itu juga UMKM itu kita sebut pejuang nafkah. Dari 30 orang yang datang sekarang udah kurang lebih 125 orang. Pedagang kaki lima, asongan, pedagang dalam masjid, sekitar masjid, Gojek. Nah itu komunitasnya ada di hari Sabtu. Iya. Kalau mereka mau berdagang di masjid, syaratnya apa? Gampang, mau ngaji. Nggak bayar, udah mau ngaji. Setelah ngaji selesai, kasih beras. Kaya banget ya. Nggak bayar, nanti kasih beras. Iya, kan kasih. Jadi fungsi masjid sebagai fungsi sosial, ekonomi dan edukasi. Pakai modal. Kalau ada yang nggak bisa sekolah, kenapa nggak bisa sekolah? Bahkan masjid sekarang biasiswai beberapa anak untuk mondok. Anak-anak yang nggak bisa mondok, nggak bisa dari sekolah, di rumah sakit nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa bayar kos, diusir. Jadi ada fungsi-fungsi sosialnya. Jadi masjid bukan beton dan bukan besi, tetapi fungsi dan kontribusi. Selama ini kan banyak masjid yang dibangun apa? Bangun bangunan, bangun toilet, bangun keramik, bangun pagar rusak, bangun pagar, toilet rusak, bangun toilet lagi, keramiknya warna hijau, ganti warna kuning. Menara, oh bangun menaranya, bangun menara, udah bagus, bagusin lagi. Habis itu dikasih toa, apa ya siapa namanya? Toa, mic, speaker. Habis itu azan sehari 5 kali. Sebelah rumah belum juga datang. Ada kan Pak? Di kilometer 10 belum ada datang. Nah, di sini coba udah azan, sayur, kasih sayur, datang, kasih beras. Jadi ditambahin azan, tambahin sayur. Iya. Ada tuh. Ini program-program terus ya, saatnya program terus apa kinerja. Nah untuk kepengurusan sendiri ada nggak semacam tadabur alam atau apa mendatangi ke musola masjid keluar-keluar gitu? Ada juga ya. Khususnya anak muda kemana program apa. Jadi di internal juga ada, eksternal ada. Mungkin bisa ke Bekasi Utara nanti kan musola kami. Kalau Pak Kus itu malah udah antar pulau. Antar pulau ya. Kemarin dia touring dakwah sampai minggu kemarin dia baru pulang itu dari Bogor, dari Bandung, Jawa Barat. Pakai motor. Oh yang Bapak yang semalam sekali. Jadi touring dakwah sampai ke Bandung itu salah singgah ke tempatnya. Bukan yang masjid yang ada saya dari Batam. Azim ke Bandung. Kan Yang kemarin ngobrol. jamaah itu. Jalur tauhid. Musafir. Musafir. Tidur di situ, Pak. Jadi memang ada dakwah kita nggak ada yang di internal, ada yang ke luar, ke eksternal. Jadi nggak di masjid aja. Kita juga ada pendampingan masjid sampai Probolinggo. Iya, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka setelah dari sana mereka datang ke sini lagi, belajar lagi, ke sana lagi. Jadi sampai mereka benar-benar tumbuh. Iya. Jadi kami berusaha bagaimana Al-Falah itu tidak ramai sendiri. Kalau ramai sendiri pahalanya di sendiri. Iya. Kita bisa ngadep banget. Sedekah jariahnya, ilmunya juga jalan terus. Gitu. Ada lagi nih Pak Ustadz. Sebelum kita makan ya. Jadi satu nih, biasanya kan kita seperti Pak Ustadz tadi informasikan, kalau seorang DKM, pengurus DKM itu yang diutamakan adalah pembangunan fisiknya, ya kan? Wah, ini ada yang bocor, wah yang ini dan sebagainya, sehingga jemaah atau masyarakat itu kan jenuh dengan selalu dimintai sumbangan dan sebagainya.
Nah, prioritas yang mana nih kira-kira Pak Ustaz antara pembangunan fisik masjid dengan yang tadi itu mungkin jemaah atau masyarakat itu mau hadir? Kita program. Nomor satu program. Kita tidak membangun gedung, tetapi merawat. Beda. Kalau membangun kan yang belum rusak dirusakkan bangun. Tapi kalau merawat, oh itu bocor dibetulin. Nah, sama yang utama memang program. Kalau Bapak tadi lihat di masjidnya ya banyak beberapa tambalan. Tapi tetap kan ada tadi masih ada tukang cat belum selesai, itu tetap jalan. Nah, tapi yang nomor satu memang di program. Karena ini musim hujan, bagaimana jamaah juga nggak hujanan, nggak kebocoran. Nah, itu kita usahakan bagaimana biar kerannya juga nggak macet. Nah, kan tetap itu karena memang dipakai. Tapi kalau membangun yang fisik, yang pagar, yang menara, yang merubah apa itu kita nomor sekian program dulu supaya jamaah datang ada jamaahnya di sini tidak jamaah tetap Pak, jamaah hari Senin sama hari ini beda. Yang ikut kajian Pak, orangnya bukan itu aja. Yang ikut tafsir dengan yang ikut tafsir beda. Yang tafsir bulu-bulu maro beda. Pengembangannya beda-beda. Jadi akhirnya apa? Jamaah keluar masuk gitu, nggak sama. Nah seperti apalagi karena ini juga bukan dekat pemukiman ya. Iya. Karena Kalau trik apa Pak yang kita bisa dapat untuk menjalankan itu, padahal kita kan tinggal di komplek. Iya. Triknya Pak. Sebetulnya lebih enak masjid komplek daripada sini. Di sini kita malah lebih susah. Kalau mikir susahnya, kan tidak punya warga. Nah, kalau komplek, bagaimana caranya? Satu, anak muda harus dilibatkan dalam struktur kepengurusan. Suka tidak suka, Bapak harus mengadopsi anak-anak muda untuk masuk. Karena jika 10 tahun mendatang masjidnya kosong, yang berdosa Bapak semua. Iya. Nah, siapa yang akan meneruskan besok masjid 10 tahun mendatang kalau tidak anak-anak muda? Masjidnya kosong. Ada namanya sedekah jariah yang selalu mengalir. Ada namanya dosa yang selalu mengalir. Nah, ya kan kita kan berimbas buruk. Kita tidak membina anak-anak. Nah, untuk itu di sini anak-anak SMP, anak-anak SMA ada komunitasnya ngaji. Di sini ada namanya kelas Madinah anak SMP, anak SMA, setiap jam pada asar sampai pada isya ngaji. Nah, untuk itu nanti mau di Bapak dibuat anak muda dimasukkan ke sistem kepengurusan. Selama ini kan kita selalu sebelah mata kita melihat anak muda gini, bisanya apa? Sebetulnya mereka punya potensi, tetapi kita takut. Jangan-jangan nanti begitu. Nah, dia punya potensi, dia juga bingung mau dikemanakan potensi-potensi itu. Dia nggak tahu. Nah, untuk itu kita sebagai orang tua ke anak. Jadi fungsi kita sebagai orang tua sama anak aja. Pengennya apa, bisanya apa, kita fasilitasi itu aja. Sama kita awal. Kalau enggak ya nggak bisa apa-apa. Nanti kasihan 5 tahun belakang masjid udah sepi. Anak mudanya disuruh masjid lagi udah malas, karena udah SMP nggak disuruh ke masjid, begitu SMA suruh ke masjid udah malas. Dunianya udah beda ya Pak? Iya, itu dari mulai sekarang, dari mulai kecil ada harus senang dengan masjid. Begitu dia besar udah langsung otomatis. Tapi ada juga ya pengurus masjid, begitu anak kecil masuk masjid musik. Nah, itu ada begini Pak. Itu yang salah anak kecilnya apa orang dewasanya. Anak kecil kan penting, kita udah paham, kita pernah jadi anak kecil, senangnya makan sama main, sama berisik. Iya, berisik main di belakang, ini kan nggak tahu apa-apa. Jangan dimarahin, terus diapain? Ya dari kita lah, dibina, dikasih tahu. Nah kalau dia dimarahin, tak marahin bolak-balik, akhirnya besoknya ngapain tuh macam dimarahin terus. Di sini anak-anak main sampai itu kasur itu rusak. Karena apa? Sama dia untuk aduh, ya mau bagaimana dunia dia. Cuman kita kasih tahu, kita rusak bisa nggak jahit? Nggak bisa, ya udah.
Kita ngasih tahu aja. Nah kalau kita marahin dia nggak mau ke masjid lagi. Iya. Misalnya kalau misalnya kan menjelang puasa, misalnya kan terawih pertama kan penuh banget tuh, terutama bapak-bapak bawa anak-anaknya. Terus panitia Ramadan bilang tolong yang bersih gitu. Nah gitu. Kayaknya kesannya Disitulah fungsi remaja. Orang tua di depan, remaja di belakang, sama adik-adik. Iya. Kita punya remaja jaga gerbang itu. Gerbang. Kita bisa mulai itu untuk bulan Ramadan. iya. Jadi Kita fungsi terapin remaja nanti ini, ada. gitu. Jadi dia kasih tahu kamu yang cewek, kamu anak-anak yang cowok. Jadi ya remaja-remaja itu kita fungsikan, kita ikutkan ke kepengurusan. Tapi benar dari tadi tadi jangan makan atau apa juga sih. Iya. Makanan. Kita perlu juga yang ngaji dulu. Seminggu sekali kasih. Iya. Nanti ya soal donasi, insya Allah karena itu masjid milik Allah, Allah yang mencukupi. Nah caranya bagaimana? Nah kita bisa silaturahmi. Kuncinya silaturahmi ya Pak Ustaz. Iya, di lingkungan Bapak itu rata-rata maaf itu pencahariannya apa? Karyawan. 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 Karya udah silaturahmi buat program. Nah kita ada pendampingan masjid takwa, namanya Masjid Kampung Sedekah. Jadi install di sana, di sini kan nggak punya kampung, di sana kampung sedekah. Bagaimana cara kerjanya? Setiap kakak mempunyai kenceleng atau celengan. Iya, celengan 1.000 sehari. Iya. Terus yang aktif siapa? Remaja. 1.000 masuk setiap hari Jumat datang ambil itu. Uangnya buat apa? Buat kegiatan masjid. Kalau takmirnya nggak mau ngeluarin masjid, siapa bendara takmir di sini? Ini Pak. Berapa duitnya sekarang? Nggak ikut bendaranya. Nah, Seko. di situ, itu kegiatan masjid. Kalau duit takmir, jangan duit ini untuk ini. Iya. Nah, dari situ disepakatin dulu.